Jadi simulasi BEP lah ya, kita simulasi BEP. Break even point. Break even point atau titik impas. Ya. Break even point itu kalau teman-teman googling ya, rumusnya BEP dalam unit ya, BEP dalam unit itu sama dengan apa rumusnya? Sama dengan fixed cost, ya enggak? Fixed cost dibagi dengan price. Price dikurangi variable cost, ya enggak? Oke, karena fixed cost itu namanya fix, tidak berubah-ubah ya, deterministik ya, variable deterministik tuh. 2,5 juta. Bukannya. Berapa sih fixed cost-nya ini nih? 1 juta ya. Wah, ini ada yang salah teman-teman nih. Sorry. Dia kok berubah-ubah. Oke. Ya, 1 juta ya teman-teman ya. Price-nya harganya pun dia fixed price ya. Nah, variable cost-nya yang berubah-ubah karena ada ini nih, dia berdistribusi. Ya, berdistribusi dia. Jadi nggak bisa nih kita langsung begini di rumusnya dihitung, nggak akan ketemu BEP-nya. Jadi BEP-nya pun dia bersifat probabilistik ya. Jadi kita harus masukkan ke dalam model Excel-nya ini nih perhitungan BEP-nya ya. Oke. Jadi kalau saya pindah ke atas nih, ini gampang lah ya dihafal ya. Fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Gitu. Kita bikin dulu BEP di sini. BEP berarti rumusnya tadi sama dengan fixed cost ya, dibagi. Fixed cost sudah ada di situ. Tinggal dibagi dengan harga jual sudah ada, dikurangi variable cost. Variable cost-nya berarti ya yang harus kita ini. Jadi kalau di sini BEP-nya saya taruh di kanan, di sini variable cost gitu ya. Nah, variable cost-nya itu didapat dari, oke, coba kita berpikir cepat ya. Didapat dari mana ya variable cost? Didapat dari, ini aja dijumlahkan dibagi sama demand ya nggak? Selesai udah. Jadi ini sama dengan, kan ini dua-duanya dikalikan demand ya teman-teman ya, fixed cost ini. Variable cost ini. Kalikan demand, ini kalikan demand. Demand ini kan. Ya. Ini juga ya. Betul ya, jadi ini saya jumlahkan. Variable cost didapat dari mana? Ini ya, DMC ditambahkan sama DLC. Kasih kurung dulu ya. Dibagi dengan demand. Nah, ini ya, yang original. Enter. Nah, segini dapatnya variable cost-nya ya. Oke. BEP berarti sama dengan fixed cost ya. Fixed cost-nya. Nih. Dibagi dengan selisih antara price, harga ya. Karena harganya di sini bersifat deterministik, jadi satu aja ya. Nggak ada nilai lain dari harga. Dikurangi dengan variable cost kan gitu ya. Nah, ini BEP-nya nih. Ini BEP dalam satuan unit ya, bukan rupiah. Ya kan? Dalam satuan unit nih, saya buang aja. Sini.
desimalnya karena unit dia ya. Karena dia unit, jadi ini BEP-nya teman-teman ya. Kita drag ke bawah. Ini nggak masalah kan berubah-ubah ya. Oke, saya drag ke bawah. Oke. Nah, ya. Jadi ini variable cost, ini BEP. Yang kita butuhkan rata-rata BEP aja. Jadi yang kita hitung BEP aja nih rata-ratanya. Ya. Auto sum average. Nah, segini nih. Oke, kita uji dulu nih. Bener nggak ya nih? BEP-nya segitu. Contoh untuk yang trial pertama ya. Itu 2,5 juta. 853 ini saya copy aja dulu ya. Saya copy sebagai value. Yang atasnya aja. Ya, kita akan buktikan nih. Ini benar nggak nih? Atau ya BEP dalam rupiahnya ya. BEP dalam rupiah. Dalam nilai mata uangnya ya. Berarti kan harusnya si BEP ini ya apa? Revenue sama dengan apa teman-teman? BEP itu berarti apa? Titik impas. Pendapatan sama dengan pengeluaran gitu ya. Ya kan? Jadi TR sama dengan TC gitu. Total revenue sama dengan total cost gitu. Nah, kita lihat nih, kita bandingkan ya. Kalau di sini nah ini nggak usah dihitung ya, yang dihitung adalah ini nih. Ini biaya ya, biaya ini saya kasih warna semua nih, biaya merah gitu ya. TR-nya berarti gimana, teman-teman? TR-nya sama dengan apa? Sama dengan price dikalikan dengan ya yang BP unit ini ya. Ya nggak? Wah, nggak sama nih. Kenapa nggak sama? Tadi kan sudah dikalikan ini ya segini. Ini kan ada original profitnya segini. Ya. Profit itu kalau apa? Kalau dikalikan ke sini ya nggak? Kalau dikalikan ke 1421 dia jadi profit kan gitu ya. Tapi kalau dikalikan ke sini impas gitu loh maksud saya ya. Nah sekarang total cost-nya itu oh ya 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 ya. Tahu nggak dari mana teman-teman ininya? Kan ini fixed cost. Dia kan nggak melihat unit semuanya kan, ya nggak? Sedangkan ini dia per unit. Oke deh. Kan ini gini dulu deh. Ini saya masukkan ke atas dulu ya. Ke atas sama dengan. Nah ini ya. Yang angka 853 itu kan harusnya didapat dari fixed cost. Ini sama dengan 2,5 juta ya. Nah dibagi dengan price. Price-nya yang mana price-nya yang ini kok fixed cost itu. Fixed cost yang ini ya maaf ya. 1M. Price-nya 2,5 ya. Jadi dalam kurung ini dikurangi dengan variable cost. Nah ini. Ya. Coba benar nggak nih? Tuh benar ya, udah benar ya. Udah benar nih. Karena tadi ini juga saya bulatkan ya nggak? Jadi ini pun kalau di ini ADR-nya hilang ya. Karena kan rupiah dibagi rupiah ya. Atasnya satuannya rupiah, bawahnya satuan rupiah, harusnya unit dong. Iya nggak? Nggak apa-apa lah di sini jadi muncul di situ, tapi saya bikin jadi number. Nah udah ketemu sama nih, ya nggak? Ini udah valid nih modelnya. Kenapa? Karena perhitungan BEP-nya udah benar, ya kan? Nah maksud saya nilainya dikalikannya harus sama dengan 0, berarti ini jadi TR sama dengan TC ya. Ini dikalikan sama demand ya. Di sini ya, di sini
Yang merah ini dikalikan dengan demand-nya. Tuh kan, sama ya? Baru sama sekarang. Jadi, kalau demand-nya, ya teman-teman, berapa persen turunnya? Kalau ingin tahu persentasenya, berarti kan demand terhadap demand ya. Ini kan apa namanya? BEP unit, berarti kan kita compare sama demand yang ada di sini nih. Ya. Nah, sama demand ini, yang original ya. Nah, sama ini nih. Jadi ini saya kasih tanda, ini kasih tanda kurung dulu ya, sebentar ya. Kurung. Oh iya, segini nih ya. Kalau di sini kesimpulannya ya, kesimpulan sementara ada. Kalau kita pakainya variable demand ya. Jadi hasil analisis sensitivitas ya, jika diharapkan tidak mengalami kerugian, maka demand ya tidak boleh mengalami penurunan ya. Penurunan melebihi 57% gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lakukan hasil analisis sensitivitas ya, teman-teman ya. Maka si profit ini dia peka atau sensitif terhadap perubahan demand. Tapi seberapa besar ya profit ini akan negatif atau kita akan mengalami kerugian ya si perusahaan ini jika demand-nya berubah. Seberapa besar perubahan demand-nya. Nah, kalau perubahannya itu lebih dari 57%, maka dia akan mengalami kerugian. Ya. Jadi 57% penurunan itu sudah BEP gitu ya, mencapai BEP.